Anak-anak calon putih abu-abu, hari ini kita akan berkenalan materi yang akan kalian pelajari di SMA nanti. Mungkin kalian penasaran setelah di SMA apa ya materi yang akan kami pelajari di SMA, khususnya untuk materi bahasa Indonesia. Yang akan kalian pelajari di SMA adalah mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Dalam bab ini kita mempelajari 4 hal: pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi, interpretasi teks laporan hasil observasi, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, penyusunan teks laporan hasil observasi. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi akan kita pelajari dalam 2 bagian. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. A. Bersifat objektif, global, dan universal. B. Objektif yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Objek tunggal itu artinya berarti kita hanya mengamati satu objek. Misalnya mengamati gedung, kita hanya melaporkan atau mengamati gedung tersebut. C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. D. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. E. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Penelitian terkini artinya yang paling akhir, yang terbaru. F. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. G. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Artinya, kalau kita melaporkan misalnya gedung tersebut sudah rusak, kita harus benar-benar objektif melaporkan bahwa gedung itu benar-benar rusak. Masuk ke bagian B, interpretasi teks laporan hasil observasi dibagi 2, ringkasan teks laporan hasil observasi, serta simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Pertama, memahami isi teks. Jadi sebelum kita meringkas teks laporan, kita harus memahami terlebih dahulu isi teks tersebut. Yang kedua,
menentukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Sambil kita membaca, memahami, kita bisa mencatat pokok-pokok informasi yang terdapat dalam laporan hasil observasi tersebut. Dan yang terakhir, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam sebuah paragraf. Simpulan teks hasil laporan observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Struktur dan laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dibagi 4. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalamnya. Misalnya, kita meneliti tentang bakteri, maka di sana definisi umumnya adalah bakteri merupakan, nah seperti itu. Yang kedua, definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf, atau disebut juga penjelasan rinci. Yang ketiga, definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan kebiasaannya untuk benda mati. Sementara untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Yang terakhir, penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang diamati. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dibagi 3. Yang pertama, frasa, verba, dan nomina. Frasa merupakan gabungan dua kata yang memiliki makna. Contohnya, ayam putih, sepatu hitam. Verba adalah kata kerja, misalnya membaca, menulis, mengamati. Dan nomina merupakan kata benda, misalnya buku, pensil, wayang, gelas, dan lain-lain. Yang kedua, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan kalimat makna. Kalimat definisi biasanya ditandai dengan kata merupakan, ialah, dan adalah. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan suatu objek secara jelas. Yang ketiga, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal karena hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contoh, kakak itu dokter hewan. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks memiliki lebih dari satu struktur kalimat dan digabungkan menggunakan konjungsi. Contohnya, gosoklah gigi setiap hari agar gigi bebas dari penyakit dan kuman. Kedua kalimat tersebut digabungkan dengan konjungsi agar. D. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Yang kedua,
Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi, kaidah, dan kebahasaan. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, kita diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan kita susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Pertama, menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Yang keempat, meneliti ulang hasil pengamatan. Ini untuk membuat laporan kita semakin baik dan sesuai dengan fakta. Yang kelima, membuat rangka laporan hasil observasi. Dengan membuat kerangka laporan hasil observasi akan memudahkan kita untuk menulis teks laporan hasil observasi. Menyusun laporan hasil observasi, dan yang terakhir, membenahi atau mengedit laporan hasil observasi yang telah kita buat. Demikian penjelasan Ibu, anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tugas untuk kalian. Dari penjelasan Ibu, ini ada tugas yang pertama, tuliskan 2 contoh verba, tuliskan 3 contoh nomina, tuliskan 2 contoh kalimat definisi, tuliskan 2 contoh kalimat simpleks dan kompleks. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.